Kalau yang pertama sekali yang bisa dibilang dia adalah orang yang paling sangat berjasa untuk scenes-nya awal musik metal di Kalbar ya. Bener-bener. Pontianak pada khususnya adalah Nino. Wow, Nino Trauma atau bisa dikenal dengan Nino Morbid Noise. Pada waktu itu pakai baju hitam-hitam. Yang gambarnya kira-kira seperti ini kalau Kiss sih orang-orang zaman dulu juga tahu sih ya. Oh, kalau kayak gini ya. Iya, Disgorge gitu kan. Nyapa ini? Akar bawang. Akar bawang. Band apa nih? Didengerin suaranya grauk-grauk. Aduh, musik apaan nih? Oh, ini jelas nih orang-orang ini. Bukan orang baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan. Kembali lagi bersama KTL Sik. Kuat tahan lama. Ini apa kabar Kang? Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Oh, ini syuting pertama untuk hari puasa nih Kang ya, Ramadan nih Kang ya. Gimana Kang kabarnya Kang? Alhamdulillah. Walaupun ada sedikit kendala. Biasa itu Kang. Biasa ya. Nyambut puasa tuh gitu. Banyak cobaannya. Apa kayak badan tuh terkejut kayaknya. Kaget gitu kan ya? Kaget ya. Jadi satu hari full puasa gitu ya. Nggak nikmat makan, nggak ngerokok, tiba-tiba drop gitu ya. Drop ya. Iya sih, malum sih Kang. Tapi alhamdulillah ya. Belum bolong nih. Oh, belum. Oh, itu yang mantap tuh Kang. Iya. Itu loh yang tuh Kang. Harus kuat nih. Harus kuat dan tahan lama ya. Ya, mudah-mudahan buat yang kawan-kawan di rumah juga puasanya lancar-lancar aja. Amin. Puasanya lancar-lancar. Tetap jaga kesehatan. Tetap beraktivitas seperti biasa. Olahraga jangan lupa. Olahraga terserah di olahraga malam ke pagi. Terserah lah. Pokoknya olahraga gitu. Ya, hari ini insya Allah kita bahas masalah sebuah pergerakan scenes di setiap daerah lah. Jadi kayak pentingnya sebuah scenes itu di sebuah daerah itu apa sih gitu Kang? Jadi dalam hubungannya dengan perkembangan musik. Perkembangan musik lah gitu ya. Semua musik lah. Perkumpulan atau komunitas. Atau komunitas gitu. Perkumpulan atau sebuah komunitas. Ini yang pertama kita bahas di mana dulu nih? Pontianak ya? Yang hari ini kita bahas masalah scenes lokal kita sih Kang. Oke. Lokal dulu nih, lokal Pontianak. Bisa dikatakan sebuah scenes sangat tua sih. Bisa dikatakan. Kenapa tua? Karena apa ya? Karena ya orang-orang di dalamnya juga udah pada berumur gitu loh. Salah satunya beliau ini gitu loh. Jadi ya bisa kami dikatakan untuk scenes itu scenes tua karena memang bisa dikatakan scenes musik ekstrim metal atau ya scenes itu paling tua gitu loh. Dengan acaranya dulu dari tahun 99 Kang ya. 99 itu awal-awalnya itu. Itu adalah Deep Forest Camp. Deep Forest Camp itu sebuah pembuka jalan, pembuka pengetahuan gitu loh. Banyak scenes lain, tapi mereka lebih bergerak terbuka gitu loh dalam segi event, musiknya, pengetahuan gitu loh. Jadi mungkin itu kita hari ini untuk kita bahas di Forest Camp kayaknya seru deh gitu loh. Ya boleh lah, boleh. Boleh Kang ya. Untuk ini ya, untuk edisi ini. Untuk edisi Ramadan awal-awal Ramadan ini. Kita ngobrol tentang ya sebuah pergerakan komunitas lah. Komunitas scenes untuk di Pontianak dulu di Pontianak, Kalimantan Barat sih lebih khususnya. Khususnya Pontianak, benar, khususnya Pontianak. Dan lebih khusus lagi untuk musik metal, ekstrim metal. Oke, jadi di Forest Camp ya tadi Mulis ya? Iya, di Forest Camp itu kalau nggak salah scenes yang pertama kali di Kalimantan Barat gitu ya, buat event sebuah gigs gitu kayaknya. Kalau di ini apa mungkin untuk dikatakan sebagai yang pertama scene yang gerakannya lebih masif gitu, maksudnya lebih ya kemana-mana lah ya. Mungkin dari promonya, dari pergerakannya, dari segala macamnya ya mungkin bisa dikatakan ya di Forest Camp ya. Tapi mungkin juga di sebelum di Forest Camp itu mungkin ada semacam komunitas kecil-kecilan. Pokoknya kayak di sini kan di daerahnya Seven Studio ini. Iya, Seven Studio. Mungkin ya, ini kita ambil contoh aja. Dulu ada mungkin Iim dan beberapa teman zaman dulu suka dengan metal. Jadi satu gang ini ada beberapa orang yang suka metal, dia bikin inilah ya sebuah komunitas gitu ya, perkumpulan gitu ya. Ya kedar nongkrong malam mingguan, dengerin kaset, nongkrong ini band apa ini, band ini bahas band nggak jelasin, grauk-grauk banyak waktu
dulu juga banyak ya seperti itu. Jadi ya membentuk komunitas kecil-kecilan Kecil-kecil di gitu ya? lingkungan masing-masing. Itu yang beberapa tempat yang saya ketahui sih ada seperti itu. Ada ya Kang? Ada. Oh, selain di Poreskam ini ada ya? Sebelum-sebelumnya cuma mereka tidak Semasif. tidak melabelin dengan nama, Oh. kemudian juga tidak semasif apa, maksudnya juga tidak kalau di Poreskam kan mereka kami kan Aktif gitu aktif ya? gitu ya, mencari informasi, kemudian juga mencari informasi itu macam-macam kan, informasi tentang band-band yang disukai, Iya. kemudian materi kaset-kasetnya, majalah dan lain sebagainya, dan juga apa ya, merekrut orang-orang yang satu minat, satu hobi. Iya, satu hobi gitu ya. Hobi. Satu peminat, satu apa ya, kayak satu influence gitu ya. Ya gitulah, satu minat, satu hobi gitu kan. Yang mungkin yang sebelum-sebelumnya mereka hanya sebatas suka di satu lingkungan masing-masing, ya udah dengerin gitu, dengerin lagu, dengerin band-band favorit mereka lah, seperti itu. Mungkin ya saya beberapa tempat saya pernah denger lah gitu ya. Oh, pernah ada gitu ya. ada. Selain di Poreskam gitu ya. Iya, Tapi sebelum- mereka belum ada nama gitu aja ya sih. Iya, belum ada nama, dan juga pergerakannya masih sebatas Ya, lingkungan gang lah. Lingkungan gang lah, teman-teman Temen ngumpul. gang gitu loh. Teman-teman ngumpul kayak Budak gang. Iya. Setelah itu di Poreskam pernah buat gig nggak sih Kang? Awal-awal dulu. Iya, gig sih pernah ya. Ada waktu yang kalau gig pertama yang dibikin kan itu masih, kalau kata anak-anak sekarang apa, collabs ya. Collapse. Oh. Bukan collab ini ya. Featuring. Collaboration. Featuring. Nah, itu acara pertama itu sama Anti Rapi. Anti Rapi ya. Productionnya. Tahun berapa itu Kang? Itu tahun 99. Tahun 99. Wah, gila. Itu acara ya. Iya, Untuk gigs acara. pertama tuh ya. Gigs ya, Tapi gigs. masih collapse tuh sama yang Anti Rapi tadi itu ya. Sama yang collab ya, apa yang pertama itu. Nah, itu Nah, dia. ini. Nah. Ada nih. Ini arsip nih, Kang. Wah, Arsip yang sampai sejarah. sekarang Ini pamflet apa namanya ya? ini kayak masternya gitu kayaknya. Bukan, istilahnya ini pertama nih untuk manggil-manggil lah istilahnya. Oh, apa ini sih? apa ya? Pamflet awal ini. Pamflet awal. Kayak selebaran yang isu-isu gitu loh, isu-isu gitu. Akan diselenggarakan Oh, ini. Dulu gitu. namanya Parade Musik Underground. Karena Ya. sekarang coming soon. Nah, Coming coming soon. soon nih, Nah, ini ini coming soon nih, ini pamflet coming soon nih. Dulu namanya kan Parade Musik Underground. Ini kalau teman-teman nggak jelas, nanti kita kasih gambarnya di bagian di sini deh. Nanti ada itu lebih jelasnya. Nanti kita scan lah ya. Nanti kita scan juga. Nah, ini awalnya nih. Wah, ini arsip penting nih, Kang. Harus sangat. disimpan ini. Sejarah ini, Lis. Sejarah ini, perjalanannya ini. Jadi di sini mungkin bisa nanti dilihat lah, ada, aduh, kacamata mana ya? Pokoknya Di bawah kacamata ya? Oh, nih. Kalau dilihat ada kata-kata revolusi, ada di situ ada. Oh iya, kebersamaan adalah awal dari revolusi kita. Wow, ini benar, ini ya. Sebuah Revolusi. revolution ya. Revolusi musik metal ya di Iya, Kalimantan extreme Barat. metal Nah, nih ini ya. dia yang pertama. Ini tapi ini semua genre ada masuk nih Kang. Kayak Ada. grindcore, grindcore masuk ke extreme metal ya. Punk, ska, hardcore, ska, gothic, black metal, industrial, Masuk. hardcore-nya ada semua ya. Semua masuk waktu itu. Jadi waktu itu nah ini kan belum ada namanya nih, nama acaranya. Ini baru apa tadi, coming soon-nya. Coming soon nih coming soon, Parade isu Musik coming soon ini. Underground tahun 99, Selasa 30 November ya, akan diselenggarakannya nih. Selasa Kang ya? Selasa. Loh, kok kenapa Selasa? Kan kita kan kebanyakan acaranya ya Minggu, Sabtu gitu kan. Ini aneh nih Kang, ini kayaknya spesial banget. Kenapa hari Selasa gitu loh? Nah, itu kayaknya dulu itu Ada one seat gitu ya? buka primbon nih. Mungkin ya. Primbon ya? Iya, karena Pakai iya. primbon loh ya? Wow, itu harus... Karena yang bikin menetapkan tanggalnya di waktu itu hari Selasa tanggal 30 November ini kan teman-teman dari Anti Rapi nih. Ya, teman-teman dari panitia Anti Rapi ini yang mereka yang menentukan tanggalnya harinya hari Selasa tanggal 30 November 1999. Tempatnya di gedung Arena Remaja Pontianak. Wah, arena remaja. Waduh, school banget, gila. Sekarang jadi PCC. Jadi Pontianak Convention Center. Dulu masih Dulu zaman-zaman ini, wah, saya masih sekolah kan. 98, saya masih Sama. SMP nih kan. Kayaknya Saya masih sama. SMP kan. Hah? Katanya udah kuliah. Yang bener mana nih? Aduh. Aduh, 99 saya masih di Depok nih, Kang. ngapain di Depok, Lis? Sekolah kan. Oh, sekolah. Nggak mungkin ketemu Oces kan di Porot kan, nggak ada untungnya juga. Selasa nih Kang, memang ajaib sih, sebuah pergerakan yang menurut kita
unik gitu loh. Kenapa? Karena Selasa kebanyakan kita event Sabtu, Minggu, Jumat, Sabtu, Minggu, Jumat, kayak gitu deh. Itulah. Ya namanya juga acara musik unik kan, musik yang tidak lazim pada waktu itu. Masih nggak lazim nih telinga-telinga. Bener ini revolusi bener. Oh, sebuah revolusi nih. Zaman itu kan di Pontianak di Kalbar ya, di Pontianak pada musik itu didominasi oleh festival. Oh, festival ya, festival yang ada jurinya gitu bukan? Iya. Oh, ya ada jurinya ya. Rata-rata seperti itu ya. Oh, gitu dulu ya. Pokoknya ada beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh peserta. Dan dibatasi kan? Ya, ada inilah pembatasan. Nah, pada waktu adanya acara Selasa Bawah Tanah ini, nah, tajuk acaranya namanya Selasa Bawah Tanah ya. Ini semacam pendobrak ya, revolusi benar. Iya, revolusi bener nih Kang. Sebuah pergerakan yang mendobrak. Jadi penonton pada waktu itu kita tidak memperkirakan akan membludak lah. Berapa emang kira-kira? Yang tercatat di tiket itu 800. 800 orang. Wah, gila. Sekarang tiket, di tiket loh ya. Belum lah. Di tiket, itu di luar tiket tuh. Oh, sampai jebol berarti ya. Enggak sih, maksudnya yang nggak bayar gitu. Oh, teman lah gitu ya. Nah. Cuy, boleh lah. Biasalah. Tapi bisa. Mau beli tiket tapi tiket habis. Mau beli tiket tapi tiket habis. Pokoknya coba tapi bisa. Itu yang tercatat. Itu yang tercatat 800. Sekarang aja mungkin bisa dikatakan untuk small gig yang seperti ini untuk 500 aja susah kayaknya. Susah, benar. Ini tahun 99 memang sebuah revolusi pendobrak musik yang mainstream gitu kan. Mereka ngelawan, bisa dikatakan ya anti rapi kan, berarti melawan gitu loh. Sebuah perlawanan, penggebrakan. Oh ya udah gitu loh. Tiba-tiba 800 itu yang tercatat di tiket kan ya. Karena orang pada waktu itu kan penasaran. Memang basis penggemar musik-musik cerdas, musik metal di Pontianak dan sekitarnya, kan acaranya di Pontianak ini dan sekitar di Kalbar lah pada waktu itu sudah ramai, banyak lah ya. Ternyata udah, tapi kan masih terpisah-pisah. Iya, masih apa ya, di sana masih masing-masing, iya, di daerah masing-masing. Masih di kotak-kotak sendiri-sendiri nih. Begitu di Mempawah, Singkawang, di Sanggau, Sintang gitu ya. Di Ketapang di mana masih sendiri-sendiri atau ya masih sedikit lah gitu ya. Jadi begitu dengan adanya cara ini, nah langsung tiba-tiba ya. Nongol. Acara yang ditunggu nih. Wah, ini nih. Gua banget nih. Oh, ini tapi bisa nih. Itu bisa dikatakan acara pertama lah Bang? Ya, pertama. Ini pertama. Di Kalbar ya? Di Kalbar ini. Ya? Kalbar. Pertama ini nih. Ini pertama event ya? Musik tahun 9 ya? Iya. Gigs pertama ya? Makanya animo orang pada waktu itu membludak ya? Pengen tahu. Yang tadinya cuma festival yang ada term and condition-nya dengan syarat-syarat tertentu. Ini tiba-tiba lu mau nggak pakai baju kayak, lu mau guling-guling kayak, lu mau apa kayak, terserah di atas panggung gitu ya. Bebas. Mau pakai baju nggak pakai baju. Tahun 99, berarti ini sebuah kebanggaan nih Kang untuk Kalimantan Barat nih Kang. Sangat. Berarti acaranya sukses ya Kang? Oh, sangat sukses. Ini nggak ada sponsor nih ya? Nggak sendiri ada. nih ya? Ini DIY nih ya? Benar-benar DIY ini, gila. Ini sebuah kebanggaan nih, ini arsip sebuah kebanggaan Kalimantan Barat nih. Iya. Pergerakan gini. Kalau dari nama itu pengen sesuatu yang khas. Kita kan di Kalimantan ya, Kalimantan dengan identik dengan hutan gitu kan. Kita jantungnya dunia loh Kang ya. Oh iya, paru-parunya dunia. Iya. Pengen ini ya, menunjukkan bahwa walaupun kita di dalam hutan ini kita ada eksistensi gitu ya. Eksistensi pergerakan musik. Pergerakan musik ekstrim metal gitu ya. Ekstrim metal pada waktu itu. Jadi aku lupa sih bahwa ada beberapa nama yang dulu dibikin kan, ada apa gitu kan. Sebetulnya simpelnya sih pada waktu itu kita banyak referensi juga dari teman-teman di luar kan, namanya kota lah gitu. Bandung Lunatic Underground. Nah, dulu ya. Terus apalagi ada Surabaya gitu ya, Yogyakarta Cops Grinder kan, JCG kan. Ada nama kotanya. Ada nama kotanya. Ada namanya, atau kemudian daerah-daerah lain juga pakai nama. Sedangkan di Poreskam sendiri tidak mencantumkan nama Pontianaknya. Tapi gitu. Ada unsur yang lain ya kayaknya. Iya, hutannya itu yang hutan di Poreskam itu ya, skam gitu ya. Di Poreskam, forest itu kan. Iya. Identik dengan kita lah. Benar. Itu yang kasih nama siapa sih Kang? Kebetulan itu saya sendiri. Oh sendiri ya. Siapa sih di dalamnya itu yang awal-awal terbentuknya di Poreskam itu siapa aja sih di dalamnya? Pada waktu itu sama juga dengan yang tadi aku bilang. Waktu masih anak-anak gang lah gitu ya. Iya, Kak. Teman-teman terdekat dulu kan. Satu gang gitu ya. Tongkrongan bergabung ya di Poreskam itu ya Kang Anyar.
Oh, jelas tuh, dedengkot tuh. Mbah. Kemudian juga waktu itu ada Alit ya, Alit, Bang Alit, ya, drummernya tahu. Berhala yang pertama, itu tetangganya Anyar. Jadi masih tetangga juga. Oh, masih dulu ya. Masih Berarti di tetangga. gang Karanganyar ini ya? Anyar itu ya. Oh, EI, WI, oh, Ari. EI God bless. drummer sejuta umat. Awal-awalnya dari situ, dari beberapa teman-teman gitu. Lama-kelamaan kan, namanya mulut kan, Ya. gosipnya kok. Oh, gogon, gosip-gosip underground. Kalau mau ini mau dapat informasi-informasi band-band metal lah ya, luar dan dalam negeri, ke sana tuh. Tempat ini nih. Ke markasnya di Polreskam. Oh, di mana? Sumurbor. Akhirnya kan jadinya makin lama makin rame lah. Rame. Berarti awalnya dulu Bang Wiwit, Kang Anyar, pastinya EI, Arif, Alif, Bang Alif ya. Alif, terus si beberapa teman-teman lain sih ya, ada sih ya, yang ini juga sekolah juga, temennya Arif sekolah, temennya I sekolah. Kalau teman saya hanya sekolah. Temen sekolah gimana kan? Oh, pada waktu itu juga iya sih, mereka support sih. Support ya? Support. Jadi beberapa teman sekolah juga ya, gila kamu bikin apaan? Tiba-tiba udah kayak gitu ya? Bikin pergerakan lah itu. Oh, ini untuk, iya mantap nih. Beberapa teman yang dulu kan dari sekolah tuh kuliahnya di Jawa. Mereka bahkan support kalau balik lebaran lah, ini lebaran atau liburan balik ke Pontianak, bawain kaset, bawain majalah, bawain apa, seperti itulah. Tradisi itu sampai sekarang masih sih kan? Sampai sekarang masih sih. Masih. Oh ya, dulu kalau dilihat di ini di Polreskam itu mana ininya ya? Ada. Nah, ini kayaknya nih kan, stiker ini ya. Ini boleh nih. Boleh nanti di-scan. Ini adalah tiket acara yang kedua. Ini acara kedua nih ya? Hell on Steak. Oh, Hell on Steak. Acara 2. Tahun berapa ya? Ini tahun 2001. 2001 ya? Oh, berarti The Polreskam di acara ini udah siap untuk bikin event berarti ya? Udah Udah Dan siap ini ya? di event ini juga pertama kalinya memanggil lah gitu ya. Memanggil ya? Manggil band. Manggil apa? Oh, ada band luar? Ada Bukan? band. Oh, ada band luar? Band Jakarta. Band Jakarta? Delirium Tremens. Delirium Tremens, wah gila itu. Band pertama death metal yang main ke Kalbar, ini Delirium Ini Tremens. nih ya? Di acara ini. Nama acaranya Hell on Oh, Steak. ini arsip juga nih Kang. Arsip juga nih. Nah, ini nih. Nanti dilihat ya, bisa dilihat Iya. lah ya. Ini kalau dilihat di bawahnya ini ada di Polreskam ini, bawahnya kan Pontianak Extreme Metalhead ya. Nah, ini juga ada, kenapa sih memakai nama Pontianak Extreme Metal? Kenapa tidak Pontianak Underground Community? Jadi ini karena waktu itu kami juga udah mikir bahwa underground itu luas, Iya, pengertiannya luas. Tidak hanya musik seperti ini kan. Karena underground kan sebuah pergerakan. Bukan aliran musik. Bukan aliran musik ya. Bukan aliran musik. Nanti yang ngepop juga bisa dikatakan underground. Iya dong. Kalau dia merilis sendiri Yang dangdut juga bisa. Oh iya, dangdut. Dangdut rekaman sendiri, memasarkan sendiri, promosi sendiri, underground. Cetak sendiri udah. DIY itu underground. Iya. Makanya kami tidak mau menyantumkan nama underground ya di sini. Tapi lebih spesifik lagi. Extreme Metalhead gitu ya. Extreme metal. Jadi musik-musik ekstrim yang memang kami ekstrim. Ya bisa dikatakan yang nggak awam lah di telinga orang itu. Iya, pada waktu itu ya musik-musik seperti ini walaupun orang udah tahu, tapi kan masih aneh lah ya. Itu aneh. Kita pakai baju hitam. Tidak lazim lah orang bisa dikatakan. Pada waktu itu pakai baju hitam. Yang gambarnya kira-kira seperti ini kalau Kiss sih orang-orang zaman dulu juga tahu. Tahu sih ya. Oh, kalau kayak gini ya. Iya, disgorge gitu kan. Ini apa ini? Akar bawang gitu. Akar bawang. Band apa nih? Didengerin suaranya grau. Aduh, musik apaan nih? Oh, ini nggak jelas nih orang-orangnya. Bukan orang baik-baik. Makanya di Polreskam itu dikumpulkanlah orang-orang yang mempunyai minat dan hobi yang sama gitu ya. Dengan musik-musik seperti itu ya. Iya. Jadi setelah acara yang pertama tadi Pontianak musik underground itu ya. Parade musik underground. Terus Selasa Bawah Tanah itu ya. Jadi mulailah dari situ temu lagi dengan teman-teman yang dulu kita tidak kenal. Tapi memiliki kesamaan minat dan hobi terhadap musik-musik ekstrim metal. Bergabung lagi. Makin lama makin rame. Itu di Polreskam sendiri ya?
Iya, jadi makin rame. Nongkrongnya dulu di situ deh, Gimana? di Sumur Bor itu. Semua itu panggungnya. Puskesmas gitu kan? Puskesmas Ada ya, sekarang puskesmas juga kan? Iya, dulu udah Udah jadi puskesmas juga ya? Udah puskesmas. Oh, Udah puskesmas. Nongkrongnya dulu di situ. situ ya? Tidak ada jadwal sih. Hari Oh, Sabtu, terserah deh hari gitu ya. Minggu ada. Terserah deh nongkrong, ayo. Jam-jam 4, jam-jam 5 sore ada aja yang nongkrong di situ. Itu nongkrong apa ninting suster tuh? ninting suster pulang gitu jangan-jangan tuh. Enggak ada list itu. Puskesmasnya horor, Lis. Oh iya ya. Oh. Ya itu kan peninggalan zaman Belanda Kang ya. Horor gitu, Lis. Namanya di Polreskam, ngeri banget ini ya. Nongkrongnya di tempat yang horor-horor Iya. gitu. Jadi nongkrong-nongkrong di situ kadang ya sampai malam-malam juga. Tapi yang memang lebih ramenya sih hari Sabtu Minggu. Sabtu Minggu tuh. Sabtu Minggu. Itu sambil bawa radio gitu muter-muter musik enggak? Oh enggak. Enggak ya? Enggak. Oh. Itu biasanya ya nongkrong-nongkrong apa ya? Pokoknya ada siapalah yang punya materi baru dari Band-band yang baru band-band rilis baru gitu ya. ngobrol-ngobrol. Entah itu band luar, band dalam gitu. Iya, gitu. bawa kaset atau bawa player. Dulu kan masih player kan kalau surat-surat. Dulu masih pakai kaset Kang ya? masih kaset. Oh. Ini ada band ini nih, band apa nih? Pinjam kaset. Dulu kasetnya pinjam. Heeh. Udah digilir lah kasetnya. Kaset aja digilir ya. Iya. Pinjam ini, oh ini band dari negara atau dari Indonesia, kota ini nih. Mainnya kayak gini nih. Oh ya, penasaran ya pinjam. Ya seperti kebanyakan teman-teman di Jawa juga kalau dari nongkrong ya seperti itu juga bertukar informasi. Iya, bertukar informasi gitu. Dulu dapat informasi gimana sih kan? Zaman dulu kan ya internet nggak ada, Kang. Tahun 99, Iya. 2000 itu kan awal-awal internet baru mau Iya, masuk kan? baru mau ini ya, baru Iya. masuk ya. Jadi waktu itu zaman maksudnya alat komunikasi yang intens dipakai untuk mencari informasi ya surat, Des. Surat ya? Surat. Oh, masih pakai sahabat pena ya? Oh iya. Oh iya. Tulis. Sahabat pena ya? Nulisnya ya ke teman-teman. Kayak waktu itu acuan kami adalah ke Jawa ya. Ke Karena Jawa. informasi pertama kan ke rekan teman-teman di Jogja, Jawa. Bandung, Surabaya, Jakarta. Ya, kayak gitulah ya. Jadi, Malang gitu ya. Malang, ya. Bali juga. Bali ada juga ya? Iya. Jadi kirim surat ke sana, minta Informasi lah. informasi apa aja lah dari Bagi dalam dan informasi. luar negeri. Nanti balasannya bisa tebal, bisa segini gitu. Gila. Isinya player, macam-macam rilisan Itu kaset. di Polreskam sendiri itu menarik informasi itu ke siapa sih di Jawa itu teman-teman? Siapa sih yang pertama kali? Banyak gitu. Kalau yang pertama sekali yang bisa dibilang dia adalah orang yang paling sangat Berjasa untuk lah scenes-nya untuk awal perkembangan musik scenes-nya. metal di Kalbar ya. Bener-bener, kan? Banyak pada khususnya adalah Nino Trauma atau bisa dikenal dengan Nino Morbid Noise. Morbid Noise itu labelnya nama majalah. Iya, majalah dia tuh. Trauma dia dan lah. bandnya sampai sekarang masih Nah ada itu kayaknya. kisah perkenalannya lucu nih. Wah, Bukan gimana, Kang? lucu, maksudnya tuh apa ya, penuh liku-liku gitu. Penuh liku-liku. Kayaknya unik gitu bener. ya. Ah, bener kata Iem, unik. Unik. Jadi dulu tahunya kan band-band luar, beli kaset ya Napalm Death, Carcass. Di sini kan ada juga jual kan, Slayer dan segala macamnya. Jadi pada waktu itu ada abangnya Alit tadi drummer berhala itu, yang pertama itu, dia kerja di instalator listrik gitu, alat listrik di depan pelabuhan. Mungkin dekat-dekat itu dulu tour and travelnya Baga itu. Oh iya, Pak Kasih itu ya. Nah, Pak Kasih itu ya. Jadi di kantornya dia tuh kebetulan berlangganan salah satu koran nasional. Koran nasional ya. Korannya Suara Pembaharuan kok. Suara Pembaharuan. Tahun itu Suara Pembaharuan memang lagi ini ya gitu ya. Iya, saingan ya, termasuk salah satu koran media massa besar lah ya pada Iya. waktu itu. Nah, singkat cerita jadi salah satu edisi hari Minggu apa? Kalau hari Minggu biasanya hiburan kan, banyak hiburan. Edisi pada hari Minggu lupa sih tahunnya. Tahunnya nggak salah 97 awal nggak salah. 97 awal ya. 97 apa 96 akhir gitu. Ya. Lupa sih. Ya kalau lupa biasa Kang, malu. Jadi di surat kabar itu kebetulan di halaman tengah hiburan ya. Memuat profil artikel dari band Trauma itu. Oh, bandnya gitu. Nino itu. Kok bisa Kang? Nggak tahu ya. Jadi kan koran pusat kan. Jadi apakah wartawan di rubrik
hiburan itu memang suka metal, apa temennya Nino, apa gimana, kita nggak tahu juga ya. Tapi yang jelas dalam surat kabar itu, surat pembaruan itu, situ ada pokoknya tentang band Trauma lah. Nah, profil band Trauma itu. Jadi karena abangnya Alit ini tahu aku suka musik-musik seperti itu, dikasih tahu nih. Dibawa korannya, dibawa pulang ke rumah, dikasih. Ini ada ini nih surat kabar memuat tentang ini musik metal nih, band metal lah. Aku nggak ngerti nih apa nih musiknya. Baca Trauma. Karena dari sebelum yang dari koran itu aku juga udah tahu ya Trauma itu Trauma. gitu ya. Nah dari Trauma itu kan pertamanya diulas ya profil band lah, bla 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 bla, demonya, personelnya siapa aja, ini apalagi ya, main di acara Jakarta, Bandung dan sekitarnya gitu kan. Ternyata di situ juga ditulis intinya begini, selain di Jakarta, ya, selain band Trauma band Jakarta salah satunya Trauma ini, masih banyak lagi band-band di kota-kota lain di Indonesia yang memainkan musik yang sama, musik death metal ini. Bandung, terus ada ya Hellgat, ada Jasad, pasti ada itu. Motor Death, ada macam-macam lagi lah ya, macam-macam. Sonic Torment, Sacrilegious dan lain sebagainya. Ternyata di selain Jakarta ada lagi nih band ini nih. Menarik, makin menarik nih. Mulai cari informasi nih. Belum, ini masih baca terus di sini nih. Tadi Bandung, ke Malang dia. Masuk ke Malang ya? Iya. Pokoknya bukan langsung, maksudnya tuh selain di Bandung ada kota-kota lain juga yang jelas. Malang punya Rotten Cop, ini ada Bangkai, ada Paris, ada Ritual Orchestra, bla 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 bla. Surabaya juga ada Wafat, ada segala macamnya ya. Ada Dry dan segala macamnya, sampai ke Jogja, Dead Pomit, Mistis, Mortal Scream, Brutal Cop, Devorat pada waktu itu, ke Bali juga ditulis lengkap. Jadi aku seneng gimana ternyata Indonesia juga udah banyak nih band extreme metal gitu. Metal banyak, udah banyak di tahun itu tuh ya, 97 ya. Ya 97 atau 96 akhir, beberapa band juga sudah merilis album. Demo masih ya. Demo ada album juga ada. Makin intens aku. Makin mencari informasi nih. Nah, caranya gimana? Dengan Nino Trauma belum kenal, apalagi dengan band-band lain gimana? Satu-satunya yang aku bikin ini cara untuk mendapat informasi ini adalah surat kabar tadi nih. Surat kabar dengan sahabat pena itu tuh ya. Surat kabar tadi. Iya itu Suara pembaruan itu ya. Bagaimana caranya aku bisa mendapat informasi lebih dari yang ditulis ini? Ini di surat kabar itu nggak ditulis emailnya apa atau nggak ada. Nggak alamatnya nggak ada kan? Belum ada. Oh iya zaman dulu ya. Belum ada. Jadi aku memberanikan diri istilahnya. Tulis untuk band Trauma. Alamatnya mana? Alamatnya pakai alamat koran tadi. Koran surat pembaruan kan ada di alamat redaksi lah gitu. Tulis isinya salam kenal, saya ini dari Pontianak, bla bla bla, pengen dapat setelah membaca artikel di sebuah di koran ini, pengen ada tertarik, pengen kenalan, pengen mendapatkan informasi yang lebih lah dari yang di koran ini nih. Karena alamat nggak ada, alamat yang band Trauma itu, kirimlah ke alamat koran itu. Suara pembaruan itu ya? Kirim beberapa, kira-kira 2 minggu apa 3 minggu lah. Atau sebulan nggak salah ya. Datang balasannya, Lis. Balas ya? Balas. Aku pikir dari... Yang balas apa surat pembaruan apa dari Nino? Nah itu dia, aku pikir pertama suara pembaruan itu yang balas. Maksudnya dia ngasih ini loh, alamat band ini di sini, mungkin redaksinya yang balas, mungkin dibalas. Perasaan aku gitu loh. Tapi begitu lihat langsung yang ini dari Nino apa waktu itu? Nino Trauma apa namanya ya? Balas. Unik juga kan ya? Langsung Nino yang nulis ini kan. Jadi dibuka dalamnya, lengkap informasi. Ini salam kenal lah gitu, salam kenal balik, apresiasi ternyata dari Pontianak, Kalimantan Barat ada juga yang ini nih yang suka musik-musik ini nih. Ini aku dapat surat kamu nih dari redaksinya ini koran ini nih. Koran ini dia langsung ngasih ke saya nih gitu. Langsung dibalas. Ternyata untungnya orang
Kenal gitu ya. Suara Pembaru tuh baik hati lah. Baik hati gitu ya. Langsung mau langsung ke Ninonya gitu ya. Nah, mulai dari situlah informasi-informasi berentet, berunut-unut ya. Dapat informasi macam-macam. Dan mulai beli kaset. Waktu itu Nino juga udah jualan kaset. Udah jualan kaset ya? Ya, kaset, majalah. Pada waktu itu udah ada distro lah istilahnya. Udah ada distro ya dulu ya. Dan dari situ juga aku tahu bahwa Nino ini seorang editor majalah khusus metal underground ya. Morbid Noise. Morbid Noise tuh ya. Tahun 97 list majalahnya. Tahun 97 tuh ya. Isinya pada waktu itu belum ada interview. Jadi isinya profil. Profil semua tuh. band-band. Diceritain band-band dari Indonesia sampai ke luar negeri gitu ya. Waktu itu khusus yang Indonesia. Indonesia aja dulu tuh ya. Dari Jakarta, Tengkorak, Ordot, Delirium Tremens, Corporation Bleeding, bla bla bla. Semua gitu ya. Ke Bandung ada foto-fotonya, ada ininya, ada sampai ke pokoknya masih sekitaran Jawa, Bali lah, band-band Indulas ya. Nah dari itulah banyak informasi yang kan di tiap-tiap band bawahnya itu mencantumkan alamat. Alamat. Dari situlah terbuka sebuah jalan. Terbuka semua jalan. Baru informasinya didapat semua, mulai digali gitu ya. Unik memang. Unik benar ya. Tapi dari situ kita bisa diambil dari pelajaran bahwa sebuah perjalanan itu memang harus ada liku-likunya dulu kan. Harus liku-likunya, benar. Baru kita bisa dapatkan hasil yang memuaskan. Dan yang paling penting adalah komunikasi. Komunikasi benar kan? Paling penting. Komunikasi. Sama mama aja komunikasi. Oh pasti. Kang, ini di Forestcam sendiri gimana sih Kang bisa nyebarin, bisa ngenalin teman-teman ini di Forestcam loh penyuka musik ekstrem metal gitu, biar bisa ke teman-teman atau masyarakat lain lebih kenal di Forestcam dan ngajak sama-sama hobi yang sama gitu loh. Menyebarkan virus. Menyebaran virus, nah bukan corona. Virus cinta ya. Aduh, gimana ya waktu itu perjuangannya luar biasa pada luar biasa Kang ya. Aduh. Berat lah ya gitu ya. Sangat berat itu. Ya. Jadi salah satu cara lah ya waktu zaman itu untuk menyebarkan waktu itu salah satu media yang paling tren ya, paling in waktu itu adalah radio. Radio ya? Radio. Siapa yang nggak kenal radio? Iya, dulu zaman radio itu Kang ya. Penyiar radio waktu itu kan artis itu. Iya. Itu apa? Disc jockey apa? DJ, disc jockey, ya. Host ya. Announcer, nggak tahu, pokoknya gitu-gitu lah, penyiar lah ya. Gitu lah. Karena memang sih pada waktu itu yang bergabung di Forestcam juga udah rame, udah lumayan lah. Tapi kita pengen lebih kenal lagi, orang gitu ya. lebih luas lagi, mengetahui lagi gitu ya. Musik metal seperti apa sih? Mulailah ke radio list. Iya. Dulu di Pontianak berapa radio aja yang dikenalin? Banyak sih. Radio pada waktu di Pontianak udah banyak ya. Cuma kan kita ya melihatlah radio mana sih yang kira-kira yang cocok gitu, lebih mau gitu nerima musik-musik ini, segmennya ke anak-anak muda. Dan musik ini kan musik-musik segmented kan? Iya, musik segmented itu. Memang sih waktu itu radio-radio banyak yang udah mempunyai program khusus spesial musik rock ya. Oh iya, dulu masing-masing radio juga udah ada. Berarti dulu radio memang suatu yang penyebaran musik-musik metal itu lebih fashionnya ke radio gitu ya. Oh iya. Fashion, ya. Selain musik juga penyebaran informasi dan segala macam pada waktu itu kan radio. Radio apa aja Kang? Waktu itu yang pernah saya coba ya Pro 2. Pro 2. Oh, udah itu ada. Negeri itu Kang ya? Iya, apa namanya anaknya BUMN nggak usah bukan ya? BUMN RRI kan, yeah. RRI, dia Pro 2-nya gitu. Untuk segmen anak mudanya. Anak muda gitu ya. Nyoba juga ke situ. Diterima. Bikinin skrip. Oh bikin skrip juga ya? Bikin skrip deh. Dan zaman itu udah bikin skrip aku. Pakai mesin tik dong? Mesin tik. Oh school. Jadi bikin skrip, gimana cara bikin skrip? Nyari informasi lah ya. Cari informasi. Bikin skrip itu ya cerita tentang apa ya yang mau dibahas lah istilahnya, dibahas umpamanya band apa yang dibahas gitu. Musiknya seperti apa. Band ini umpamanya band Trauma dari Jakarta berdiri sekian mengeluarkan albumnya ini. Habis itu lagunya harus lagu Trauma juga. Kaset ada tapi ya dulu kaset. Udah ada. Kaset itu dipasin dulu nih, dipasin kadang pakai player yang rewind, tahu. Kadang juga pakai pulpen, pakai pensil, biar nanti waktu cepat di play, waktu langsung play lagu itu gitu ya. Cobain dulu kan ke sana kan, ke Radio Pro 2.
ya memang di ini sih di mereka nerima juga. Iya. Cuma banyak Komplain. bukan komplain ya, ngaco lah, ngawur lah. Dari berdua ya. Informasinya ini lagunya lain. Lain. Aduh. Informasinya ini lagunya lain lagi. Iya. Mending nyambung metal sama metal. Kadang-kadang yang ditulis bandnya death metal, yang diputerin jauh sekali melencengnya kan. Pop. Aduh, rock juga. Rock Cuma juga. rocknya juga. Ya gimana sih? Masih Ya nggak nyambung lah gitu. nggak nyambung lah, kalem gimana sih? Aduh, ini nggak bisa nih. Kayaknya radio ini nggak bisa. Pindah radio. Enggak. Radio. Pindah. Pindah lagi. Coba lagi ke ini. Radionya anak muda pada waktu itu. Siapa, Kang? Di Ahmad Yani. Mitra Medika. Apa sih namanya? Mitra Medika rumah sakit. Mitra Medika sekarang rumah sakit. Mitra apa ya? Mahardika. Mitra Mahardika. Oh, itu zaman itu. Wah, gila tuh. Itu radio keren juga sih, termasuk yang pelopor juga itu, Kang ya. Musik-musik gitu ya, Kang ya. Musik-musik anak muda, Kang ya. anak muda dulu ya. Iya. Kiblatnya ya, salah satu Sana, kiblatnya ya. Tapi tetap mutar-mutar kaset pakai pen juga ya. Iya. Jadi waktu itu belum ngobrol dulu Iya. dengan Bang, ini Bang mau nawarin program ini apa namanya musik-musik metal, materi dari kami semua, bahan materi, tulisan, skrip ya gitu. Dari kami semua nyiapin. Nah, dia Abang tinggal muterin aja kan. Waktu itu ada program musik rock di situ ada ya. Oh, di Mitra Mahardika itu ada ya? Ada musik rock ya? Ada. Waktu itu Tahun berapa tuh, Kang? 97-an juga. 97 juga ya? 97-an juga. Ditolak nih. Ditolak, Kang? Loh, kenapa, Kang? Nggak tahu juga ya. Waduh, kacau Mungkin juga ya. terlalu gimana ya, terlalu ekstrim atau gimana, musiknya nggak sesuai lah dengan mungkin pada waktu itu format radionya beda. Padahal tahun sebelumnya 96-an gitu, radio itu pagi dia jam 6 sampai jam 7 kalau nggak salah saya, jam 6 sampai jam 7 tuh pernah punya acara khusus musiknya musik metal. Jadi omahan situ Jam 6 pagi itu ya? pagi. Rotting Christ. Yo. Ngeri kan? Pagi-pagi dah di Ngeri-ngeri udah rotting crash. Christ, Paratron. Wah. Apalagi pada waktu ya Armada. Oh, bukan Armada yang Sekarang apa ya? pokoknya gitu deh. Pokoknya bukan. Armada ini bukan. Luar, Bukan. Kemudian banyak lagi band-band lainnya. Nah, jadi acara yang tadi yang pagi-paginya muterin lagu Rotting Christ Paratron itu cerita dikit ya ini ya. Nah, jadi Boleh. Nah, itu cerita di ini apa namanya, dinahkodai lah, gimana sih maksudnya? Pokoknya Kodai. Berarti kayak dikendalikan gitu ya? dikendalikan lah. ada satu teman juga di Pontianak juga. Waktu itu dia memang udah punya link untuk ke luar negeri. Jadi waktu itu dia udah distribusiin majalah metal. Majalah metal. Majalah apa tuh, Kang? Ballbuster namanya. Ballbuster. Wah, gila, ngeri itu. Masih ada, aku nyimpen. Masih ada ya? Nyimpen. Itu jangan sampai dijual, itu arsip tuh. Jadi dia nggak tahu linknya dari mana, dia distribusi di Indonesia, salah satunya dia tuh di Pontianak lagi. Gitu ya. Majalah itu khusus membahas musik-musik metal ya, dari heavy metal sampai ke grindcore, black metal dan lain sebagainya. Dan aku belinya waktu itu bukan di rumahnya, waktu itu aku beli Ligo Mitra, tahu kan? Iya, ya sekarang supermarket itu kan. Supermarket dan di Yang Gajah Mada itu ya. Nah, di depannya itu kan ada Memang orang jual tuh pakai koran. Jual koran tuh kan. Koran, majalah dan lain Majalah, sebagainya, ya kan? Nah, dia nitip di situ untuk distribusi Pontianak, dia nitip di situ. Aku beli di situ. Nah, dulu harganya berapa, Kang? 10.000 nggak salah. 10.000. Waktu itu. Gila. Tapi itu udah mahal lu, Kang ya? Udah tinggi. Udah mahal lu, Kang. Udah. Tahun itu udah mahal ya. Rokok Itu baru 1.000 ya. Nah, selain dia jual majalah, dia juga menyediakan ini, apa namanya, jasa ya. jasa gitu ya. Jasa untuk teman-teman yang pengen memiliki koleksi kaset-kaset. Band impor gitu ya. Band-band impor. Band Kan luar. dia aja. Dia tuh ya. Ya, duplikasi di kopi. Waduh, dubing. Pembajakan menurut itu jangan dicontoh tuh, jangan dicontoh. Itu biar yang dulu-dulu ya udah deh, biar. Sekarang jangan. Buat sejarah itu ya. Tapi itu sejarah memang. Sejarah. Dulu kalau nggak duplikasi, Gimana mau dengerin kan? Mau dengerin. Bukan zaman sekarang kan. Iya, sekarang tinggal enak kan. play, denger udah. Nah, dari dia lah dapat referensi kaset-kaset apa-apa itu kan, salah satunya dari dia. Oke, banyak referensi dari dia juga.
Nah, bahan-bahan materi itu yang rencananya akan kupakai untuk ini, untuk promosi di radio itu ya. Itu. Jadi, Pro 2 kayaknya kurang cocok. Kemudian di Mitra Merdeka ditolak. Mentah-mentah ditolak. Akhirnya ke Polari, Lis. Ke Polari ya? Radio Polari. Oh, Polari itu. Polari nggak tahu ya sekarang ya, tapi sekarang masih muter ya? Masih eksis. Masih eksis ya? Masih. Cuma kalau untuk musik rocknya kayaknya udah Dulu zaman-zaman berapa tahun yang lalu lepas itu masih itu kayaknya. Masih sering diputerin band metalnya juga masih kayaknya. Iya. Hostnya kan Galih. Iya, si Galih itu ya. Oh, itu MC kondang itu kan. Oh, iya. Sekarang udah kondang ya dia. Galih MC kondang itu. Oh, itu Polari itu kayaknya. Polari ya. Salah satu radio yang top juga pada waktu itu. Aku kesana juga. Sana ya? Kesana juga, nawarin ke program rocknya juga. Program rocknya diterima, Lis. Oh, alhamdulillah diterima kayaknya. Tapi nggak bisa full. Maksudnya misalnya durasi acaranya tuh 1 jam, 1 atau 2 jam, kita nggak bisa. Jatahnya berapa tuh? Nggak bisa masukin banyak-banyak lagu. Berjatahnya berapa menit? 3-4 lagu. 3-4 lagu ya? Oh, lumayan lah, lumayan. Udah seneng tuh ya? Skrip, ketik, siapin kasetnya. Wah, nanti muternya yang ini ditulis kan. Lagunya apa, Rotting Christ misalnya ya. Lagunya apa gini. Di dalam kurung, side A, nomor sekian. Tapi kan karena udah kita... udah diukur pakai puter-puter gitu ya. Jadi cuma ditulis side A atau side B-nya. Jadi biar dia bener muternya, side A apa side B nih. Dilihat, side A gini. 3-4 lagu. Selama beberapa bulan lah gitu. Lumayan ya. Oh, itu kaget kan orang-orang. Oh, itu mulai dah pada tahu tuh ya. Radio ini, tapi kan dia nggak tahu, orang-orang nggak tahu ini sumbernya dari mana lagu ini. Jadi alhamdulillah ya. Jadi siapa waktu itu penyiar, lupa sih. Penyiar rocknya itu ngarahkan, kamu kalau mau bahas musik ini lebih spesifik, lebih mendalam, lebih baik saya kenalin ke orang yang ada program khusus membahas musik-musik, segala jenis musik. Nama acaranya adalah Apresiasi Musik pada waktu itu. Apresiasi Musik ya? Nah, Apresiasi Musik, dan penyiarnya adalah Mas Endi. Mas Endi, legend. Wah, itu legend itu kan. Sampai sekarang dia masih tuh muter-muter tuh. Maksudnya masih eksis di dunia digital, sekarang lebih ke digital sih. Digital, YouTube sekarang. Ya, YouTuber juga. YouTuber juga gitu kan. Dialah yang menerima kenalan ya. Manggilnya Mas loh. Mas Endi, ini kenalan, saya Wiwit nih dari komunitas di Polreskam, pengen ini apa namanya, promosikan musik-musik metal seperti ini ya. Direkomendasikan sama abang yang nyiar rock gitu ini. Oh iya, kenalan gini. Musik apa nih? Musik ini grindcore. Musik nggak jelas nih. Death metal, dengerin gerobok. Musik Bang Harta buang waktu nih. Musik apa nih gitu. Walaupun Mas Endi ini adalah seorang kolektor, Lis. Kolektor ya beliau ya? Gitu. Sampai sekarang gitu kan? Sekarang udah nggak lagi deh. Udah nggak lagi ya? Karena ada sesuatu dan hal, dijualin semuanya. Dijual ya? Dulu kaset, zaman kaset tuh ngeri. Padahal dia juga banyak koleksi kaset-kaset yang musik gedebak-gedebuk itu, cuma gedebak-gedebuk ada dia punya kan? Cuma dia nggak ngeh gitu kan? Nggak sadar gitu ya? Nggak sadar. Brutality dia udah ada dulu. Brutality dulu ada kan? Oh gila. Cuma dia nggak tahu nih, nggak tahu dia dapat dari mana. Karena dulu dia kuliahnya kan di Bandung. Nah, jadi dia banyak dapat materi. Dia orangnya tuh suka penasaran gitu. Musik apa sih? Apa logo nggak jelas, artbox-nya ngeri-ngeri. Walaupun dia nggak tahu musiknya, dibeli. Nanti di rumah puter-puterin sekali 2 kali, dengar, oh ini kayak gini. Nah, lewat dia itulah orangnya welcome banget. Jadi waktu itu teman-teman di Polreskam ini diperbolehkan untuk bersiaran menjadi tamu, Lis. Menjadi tamu ya? Wah, gila keren ya. Itu di Polari itu ya? Polari. Spesial tuh Polari itu. Jadi apresiasi musik, diberi kesempatan sama Mas Endi itu kenalin, ini musiknya musik apa, asalnya dari mana. Berarti Bang Wiwit sendiri yang nyiarkan? Iya, bertiga waktu itu. Bertiga ya? Hostnya tetap Bang Endi, Mas Endi, aku sama Anyar. Anyar, oh. Anyar berarti zaman dulu udah jadi penyiar, cuy. Oh, udah jadi host loh. Jangan macam-macam sampai ya. Aduh, itu perjuangan luar biasa. Iya, perjuangan. Dari itulah orang jadi tahu, ternyata di Pontianak udah ada perkumpulan komunitas yang
peminat musik-musik seperti ini, musik-musik metal, musik-musik ya grindcore apa underground apa Musik gedebak-gedebuk ya. gedebak kan, makin rame. Request kan Udah ada mulai request ya. line telepon. Line telepon ya. Kalau nggak request mereka cuma memberikan pendapat. Pendapat ya. Nah. Itu melalui SMS bukan? Telepon. Telepon langsung ya, SMS telepon belum rumah ada, ya. Nis. Oh iya ya. Belum ada ya dulu. Lupa. Dulu kan kalau nggak telepon surat-suratan. Kirim buat si A. Iya. Kirim lagu, minta lagunya apa gitu kan. Telepon. Oh, ini ternyata ini udah di Pontianak udah ada nih skin underground, komunitas underground seperti ini. Oh, support dari bla 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 siapa gitu ya. Kalau bisa minta lagu ini bang, Obituary. Juga paling gitu kan, yang udah kasetnya udah umum lah di sini. Obituary, Suffocation, Slayer, Anthrax, Sepultura, Megadeth, gitu lah. Oh iya, tadi diputerin. Intent begitu makin lama makin rame. Ya, akhirnya tercetuslah beberapa acara-acara berikutnya itu ya. Jadi karena merasa udah ini udah rame nih, udah banyak penggemarnya di gini kan. Iya, udah komunitas makin besar nih kan. Makin rame. Nah, mulailah tercetus ide untuk membuat acara berikutnya setelah acara Selasa Bawah Tanah. Iya, setelah acara Bawah Tanah. Karena waktu mulai yang bersiaran itu kan sebelum Selasa Bawah Tanah belum, Lis. Belum ya? Sebelum. Acara Selasa Bawah Tanah kan 99. 99. Nah, sedangkan mulai bersiaran itu 97, 98. Berarti acara awal tuh? Ya, kalau yang dibilang sebagai acara awal untuk parade pergerakan musik metal underground itu ya Selasa Bawah Tanah itu. Selasa Bawah Tanah itu ya? Iya. Nah, itu dia. Itu pun karena teman-teman dari Anti Rapi sudah mengetahui pergerakan dari di Polres kami itu. Nah, mulailah diajak collab. Iya, collab itu tadi, kolaborasi maksudnya. Oke, jadi dari situ karena udah komunitas sudah ada, jadi teman-teman Anti Rapi kan tinggal masuk aja nih kan? Maksudnya, kita mau bikin acara gini nih. Ayo deh, sama-sama nih bareng-bareng gitu. Komunitasnya kan udah ada, kita bikin yuk. Udah dari situ. Nah, tercetuslah Selasa Bawah Tanah yang tadi ini nih Kang ya. Iya, betul. Di mana sih arsipnya nih? Yang ini. Yang ini ya? Ini. Ya, ini. Kalau ini apa nih Kang? Ini istilahnya band-band apa? Oh, ini pamflet awal nih ya. Pamflet awal. Ini nih kayaknya sebuah masternya ini. Master untuk difotokopi lagi. Iya. Ini dia. Oh, zaman dulu masuk ke fotokopi cuy. Gila. Ini. Berarti ini Selasa Bawah Tanah nih ya. Ini acara Selasa Bawah Tanah. Selasa Bawah Tanah. Ini nanti kalau kurang jelas kita juga tampilin nanti di sini screen-nya. Ini dia hasil dari pergerakan tadi tuh udah di awal-awal menyebarkan virus-virus tadi ke radio-radio yang ditolak, diterima ujung-ujungnya. Nah, adalah ini gitu loh. Hadirlah acara ini nih. Berkumpullah kami di ini acara Selasa Bawah Tanah ini. Yang bandnya, yang fansnya, yang orang yang penasarannya juga kumpul semua di sini. Semua di sini ya. Semua. Nih, artwork-nya siapa nih Kang? Yang gambar nih Kang? Ini kayak gini-gini nih. Wah, keren juga nih di zaman dulu nih. Ini nyomot dari mana? Lupa juga. Oh, nyomot juga ya? Emang KTL emang. Nah, ini nggak salah yang apa namanya? Logo nih siapa yang buat? Font ini nggak salah EI nih. EI ya? EI. Oh, itu Ergo Blast lagi nih. Iya, dia memang salah satu artworker ya? Pada waktu awal-awal dia nih. Nah, ini tercetus lah. Ini band-bandnya. Band-bandnya nih ya. Ada Morpheus. Featuring Morpheus. Boot Radical. Ini Pamod nih. Pang ini. Hah? Boot Radical Pang ini. Pang ini ya. Pang. Oh, ini enggak semua death metal ya atau extreme metal ya. Tapi ini punk, hardcore ada Kang. Bentrok juga adalah punk. Punk, bentrok, Boot Radical ini punk ya. Punk. Ini Escape of Hell. Ini black metal. Black metalnya ya. Metal. Hardcore-nya ada Kang. Hardcore seharusnya ada, cuma tidak. Cuma nggak muatnya, jadi attach gitu ya. Iya. Attach gitu ya. Iya. Dan ada Eternal Pain. Ini apa nih Kang? Oh, Eternal Pain ini legenda ini. Apa ini? Sebelum Koit, nah ini namanya. Oh, ini asal muasal Koit ini. Wah, bahaya ini. Eternal Pain. Ini. Kok bisa jadi ganti nama Koit dia, aduh. Itu panjang ceritanya. Oh, nanti gampang-gampang itu ceritanya itu. Iya, jadi kira-kira seperti inilah ya jawaban. Ini master nih ya, master pamfletnya ya. Ini kalau nanti dilihat ini tempelan ya. Ini iya. Jadi bukan, nah ini bisa di. Iya. Nah,
Tempel, nanti baru di fotokopi, jadi satu, baru ditempelin ke studio, ke kemana-mana lah, gitu, fotokopi itu ya. Nah. Berarti masih pakai lem sagu itu ya. Lem sagu. lem kanji. Lem kanji. Kampung kanji. Lem kanji ini gila. Ini Selasa juga ya, memang ini Selasa ya. Iya, tadi kita bahas itu ya. Acaranya tajuknya Selasa Bawah Tanah. Dari jam 18 sampai orgasm tuh. Sampai orgasm. Sampai muncrat dulu. Iya, muncrat. Kang, jadi setelah acara yang sukses ini bisa dikatakan acara sukses kan? Selasa Bawah Tanah ini kan 800 orang kan. Sangat sukses. Yang terdetek beli tiketnya itu loh. Beli tiket. Yang Bu, di situ nggak kedetek jalur kan? lain, jalur khusus ya. Jalur khusus itu dunia lain itu dunia. Biasa lah. Zaman dulu. Gimana kan? Biasa lah. Aduh. Jadi setelah acara itu ada nggak sih Kang acara-acara dulu sampai saya pernah dengar acara kedua itu sampai ada band-band dari Jawa datang gitu loh. Oh iya, yang tadi kita bahas yang ada band Jakarta itu kan datang kan. Nah itu setelah dari acara Selasa Bawah Tanah itu kan makin pede. Iya, makin pede karena penonton rame gitu kan. Komunitas juga makin rame gitu kan. Oh iya, dan hasil dari acara Selasa Bawah Tanah tadi mulailah terbentuk juga beberapa scene yang lain ya. Kalau tadi sebelum acara atau juga pas acara Selasa Bawah Tanah skin punk, komunitas punk, awalnya gabung ke Dipores juga, Lis. Oh gitu. Jangan salah, Lis. Oh gitu ya. Di band tadi Bentrok, Boot Radikal dan beberapa band lainnya juga nongkrong juga di Sumurbo dulu. Sumurbo dulu ya. Iya. Bahaya sama-sama. Nongkrong sama metal, punk, hardcore. Ada semua di sana ya. Black metal nongkrongnya sama-sama. Nah, setelah dari acara Selasa Bawah Tanah itu jadi anak-anak punk makin rame. Jadi mereka memutuskan kami nongkrong di tempat pindah nongkrong lah itu ya. Pindah tongkrongan ya. Tapi kan kita tetap sama, tetap sama dalam satu jalur underground lah istilahnya ya, metal-metalan, punk, hardcore dan sebagainya itu. Nah, mereka nongkrongnya di depan Matahari Mall. Matahari Mall ya. Oh ya, Siloam dulu lebih dikenal Siloam. Mulailah terbentuk Pontianak City Punk Revolution. Oh, disitulah awalnya dari acara Selasa Bawah Tanah itu. Gitu ya. Nongkrongnya, karena dulu kan mau nongkrong sama yang musik-musik sejenis kan susah kan ya? Susah nongkrong di mana. Ya udah gabung aja lah, mau bareng-barengan gitu, siapa aja oke lah gitu ya. Masuk, ayo. Monggo kan. Nah, setelah dari acara Selasa Bawah Tanah itu mereka punk rame. Mereka nongkrongnya di sana. Sekarang misah nih. Misah. Nah, karena udah terlalu ramai, misah ke Siloam itu ya. Tapi kami juga kalau malam minggu sering di sana ya. Kan nongkrong. Karena kan anak-anak di sana ngelapak ya kan. Yang pertama ngelapak Yuyun itu. Yuyun ya. Uun Amot gitu. Iya, Yuyun Amot ya. Anak pang nongkrong di sana, dia ngelapak. Oh gitu ya. Iya, itu dia. Ceritanya seperti itu. Sekarang udah jadi sebuah minimarket ya. Sekarang, iya. Sekarang lain. Dulu saya juga cepat ngelapak di sana. Ngelapak sana ya? Ngelapak juga. Sejarah itu di sana tuh memang. Nah, singkat cerita dari tempat ini, dari acara ini kan kita udah makin pede, komunitas orang-orang juga makin rame, memberanikan diri bikin acara kedua. Oh, ini udah mulai pede. Mulai pede nih ya, udah semangatnya nih ya. Iya. Jadi di Polreskam bikin acara kedua namanya Hell on Stage. Hell on Stage. Iya, Hell on Stage. Ngeri, namanya juga ngeri ya. Iya, dulu belum ada yang namanya pakai stage, belum ada. Tahu dari mana namanya dari siapa? Manuar ya? Manuar. Oh, itu ya. Kuat dan tahan lama. Metal. Nah, tajuk acaranya dari situ. Oh, di situ ya. Dari Hell on Stage. Manuar nih, keren nih kalau dibikin apa namanya? Nah, event itu ya, nama event ya. Sempat juga dulu aku sempat kepikiran untuk membuat suatu nama dari lagunya Judas Priest. Judas Priest ya. Album Painkiller. Metal Meltdown. Metal Meltdown itu ya. Gila emang keren itu. Tapi akhirnya ya udahlah pakai Hell on Stage aja ya. Hell on Stage ya. Neraka di atas panggung nih. Ngeri. Memang acaranya memang udah ganas itu. Ngeri kan? Ngeri itu. Itu band yang diundang juga ngeri. Ngeri ya. Delirium Tremens, Jakarta, siapa gila ngeri itu tuh. Dunia Iblis. Band yang bisa dikatakan
apa ya, memang lagi boomingnya di Jawa itu tahun-tahun itu tuh gitu loh. Iya. Band pertama metal manggung di Kalimantan Barat kayaknya. Iya. Band pertama metal. kali death metal. Death metal lebih Yang pertama spesifik. menjejakkan kaki itu band death metal itu dari Treman itu ya. Pakai kapal, Les. Pakai kapal, waduh. Sama dengan siksa kubur kemarin. Oh iya. Iya, iya. Sampai ketakut kecoa gitu. Halo Mas Di, Mas Di. Delirium Tremens. Delirium Jadi, Tremens ya. ya. Itu masih formasi lama itu ya? Wah, formasi kesekian lah. Sekian ya itu ya? Kesekian lah itu. Formasi ngeri juga. Saking ngerinya band Delirium Tremens itu tadi ya. Kan sama seperti acara Selasa Bawah Tanah, kita bikin pamflet, bikin flyer, apa. Tapi karena ini ada sponsornya, pihak sponsor yang bikin flyer, Gila. pamflet, flyer dan sebagainya. Main nggak tuh? Pakai dulu belum ada banner-banner besar itu belum kayaknya. Kalau nggak salah ada waktu Ada itu. ya, sempat ada ya. Sempat ada satu nggak salah dibikinin. Saking ngerinya band Delirium Tremens itu, foto yang untuk dimasukin ke pamflet flyer itu ditolak sama sponsornya. Tahu kenapa, Lis? Tahu nggak kenapa? Kenapa? Delirium Tremens pada waktu itu pakai darah, Lis. Ngeri ya. Walaupun darah buatan. Bahan pewarna sama apa kata Dennis dulu ya? Sama lupa deh, nanti nanya Dennis ya. Jadi ide fotonya itu tahu kan Dismember. Dismember itu kan. Iya, Dismember ya. Darah itu. Swedish death metal itu ya. Plowing and Apple. Album itu kan. Oh, kan Darah kan. maklum lah, band-band blasphemy. Dipakai sama Delirium Tremens. Ngikut juga tuh. Darah. Wow. Yang Dennis serem ya. Apa Johnny Iblis kan. Rambutnya pirang. Pirang gitu, merah gitu ya. Nenek-nenek. Nenek-nenek, aduh. Mas Don, aduh, sehat-sehat terus Mas Doni, aduh. Semangat, Don. Semangat Mas Don. Dennis, drummernya Willy. Kemudian gitaris satunya Apet kan, Apet Bandung. Gitu. Apa itu ya? Injected. Injected Suffered ya, bukannya? Injected apa sih? Injected Hardcore. Oh, Injected Hardcore ya? Oh, iya. 1, 2, 3. Iya. Bener kan? Itu kan? Kalau aku 1, 2, 3, aku ingat Farid Harja sama gitaris. Lagunya 1, 2, 3 juga. Apet dari hardcore terjerumus ke death metal yang nggak tahu siapa yang ngeracun. Kayaknya Doni Iblis nih. Mas Doni lagi kena nih. Satunya lagi fotonya adalah Will Walk. Will Walk tuh gitaris kerangkeng. Iya. Nah, itu jadi fotonya berlima, berdarah. Oh, Kerangkeng juga bentua kayaknya. Oh, Bentua itu. Fotonya berdarah sampai ditolak sama ini. Sama pihak sponsor ini ya. Sponsor. Waduh, Ini nggak ada foto lain ya ini gitu ya? iya nanya. Kalau bisa Jangan foto ini deh gitu. foto ini ya. Oh, kenapa Pak? Soalnya kita kan ini di umum gitu kan. Oh, di umum. Maksudnya ditempelin di berdarah-darah gitu. nanti bahaya ini. Kenapa? Kami mensponsori acara yang Berdarah, ini habis tawuran apa nih? ini aliran sesat apa ya kan? Kayak ini ngeriin ti orang apa ya macam-macam Ya, lah ini. tanggapan orang kan beda-beda ya kayaknya. Bener. Mau nggak mau ngirimin foto lain Tremens tanpa darah. Tapi tetap buka baju. Iya. Buka baju. Wow. Yang duduk itu, yang ada duduk itu bukannya? Campur ada beberapa foto. File gitu ya, beberapa foto file yang dikirimin. Nah, akhirnya salah satu lah yang dipilih yang pokoknya lebih bagus lah. enak dipandang mata. Iya, enak dipandang mata gitu ya. Nggak ada darah gitu ya. Serem juga, apa udah buncit dia. Dipilih lah ya. Kemudian datang Delirium Tremens. Main di masih tempatnya sama di arena remaja. Oh, itu masih arena remaja itu ya. Arena Di tahun-tahun itu memang arena remaja memang lagi keren-kerennya itu, Kang. Iya, Bentuknya aja keren yang dulu ya. kayak di Jakarta Kiong Mas. Oh iya, kayak yang emas ya dulu bentuknya kan. Bentuknya seperti itu ya. Legenda lah. Legenda. Legend. Ya. Jadi. Berapa itu di Hello Stick itu berapa band sih, Kang? Maksudnya banyak. Kalau nggak salah berapa ya? Ada 20-an kalau nggak salah sih ada. 20-an ya. Udah banyak ya dulu. Udah banyak nih. Mulainya malam kan. Habis ya Isya gitulah ya. Habis sholat Isya jam 7-an lah pada udah lumayan lah, cukup lah ya untuk apa durasi sampai tengah malam ya. Ke tengah malam ya. Oh, Delirium Tremens datang. Manggungnya berdarah lagi nih. Waduh. Ngeri juga. Oh, buka wayung. Kita waktu itu kan dengernya di kaset. Kaset ngeliat mereka live di depan mata. Wow.
makin gimana? Yang selama ini hanya denger di kaset gitu kan. Belum ada nonton live-nya belum gitu ya. Belum ada album. Begitu tiba, langsung depan mata itu kan. Iya, Dan itu band pertama kali sampai di Kalimantan Barat ya. Death metal. Death metalnya. Dan itu juga menjadi pemicu makin rame Scene setelah itu ya. Makin rame Makin rame pergerakan. yang suka bikin event-event gitu event, jadi. habis itu event berentet. Terus. Dan juga orang lebih terbiasa lah istilahnya. Lebih terbiasa ya. Lebih apa ya? Iya, ini musik metal. Ini metal nih. Baju hitam-hitam, kemudian juga gondrong, gondis gitu. Gondes ya. Warna-warni. Rambut warna-warni. Warna-warni ya. Orang udah mulai terbiasa dan merchandise juga sudah mulai masuk gitu, udah mulai banyak lah cetak ya. Dan juga toko-toko kaset pada waktu itu juga ada beberapa toko kaset yang lebih banyak nyetok lah. Nyetok ya, udah berani ya. Oh nih udah ada pangsa pasarnya nih. Udah ada. Pangsa pasarnya udah mulai rame nih gitu. Mulai rame. Dan dulu zaman itu toko-toko kaset memang udah banyak kan ya. Toko kaset zaman dulu udah banyak. Udah banyak ya. Di Pontianak banyak. Pasar lah ya. Iya. Di pusat kota lah ya. Di pusat kota. Banyak ya. Sampai yang dari yang kecil tapi menyelip-nyelipkan kaset-kaset metal sampai yang besar yang memang dominasinya banyak kaset metalnya juga banyak. Lowaknya juga banyak dulu. Lowaknya juga banyak. Di pasar seberang itu. Pasarnya di apa sih lah kita beli pasar tengah ya? Pasar tengah. Pasar tengah itu di Parit Besar. Parit Besar itu ya. Parit Besar. Itu banyak nih. Lapak-lapak kaset-kaset bekas ya. Kaset bekas yang menyediakan kaset-kaset second metal. Aku dulu itu layak diputar malah ya. Oh, masih sangat layak ya. Sangat layak. Banyak deh. Aku dapat Raven juga di situ, dapat Motorhead di situ, dapat Slayer yang live juga di situ. Situ ya. Iya, di situ semua. Dapat Halloween segala macam, Anthrax di situ semua sih. Jadi ya imbasnya kan kemana-mana dari hasil dari cara tadi. Pergerakan ini ya. Dari pergerakan di Poreskamnya, kemudian dari event-event musiknya, dari yang jual musik, jual kaset-kaset, semua berimbas ya. Dari segi ekonomi juga berimbas semua gitu loh. Ya lumayan, boleh tuh ngelapak ya. Iya kan, di tahun itu kan, nongol lah tuh semua semua event-event musiknya. Dulu mulai tuh ada CD tuh, udah mulai CD masuk CD mulai masuk. Oh ya, dan dari Delirium Tremens datang itu kita juga, karena mereka dari ibu kota ada Jakarta kan. Mereka banyak mengasih referensi musik. Oh, ini band ini nih gitu ya. Iya. Bawa kaset sampai. Oh iya. Dennis. Ya kan zaman dulu kayak gitu kan ya. Iya. Bener ya. Iya. Saya dapat informasi juga bahwa teman-teman dulu kalau ada temen yang main di suatu kota, terus band-band yang lain juga, nitip dong nih kaset gue nih gitu loh. Tuh kasih ke sana biar mereka dengar juga gitu kan. Mereka dengar juga. Ya gitu kayaknya dulu ya. Benar. Zaman dulu masih kayak gitu tuh titip gitu kaset. loh. Ya, ini udah kasih aja free gitu loh. Iya. Waktu itu yang banyak bawain kaset ke sini Dennis ya. Dennis ya. Basisnya ya. Iya. Dari dia lah tahu teman-teman tahu Nightwish. Gotik ngeri tuh. Nightwish. Itu zaman-zaman Tarja tuh. Iya, zaman-zaman Tarja kan vokalis awalnya. Kemudian di situ juga tahu-taunya ini Rhapsody. Rhapsody, wah gila naga-nagaan ya. Naga-naga power metal. Naga power metal kan. Bawa pedang gitu kan. Oh iya. Rhapsody. Nah, jadi ya itulah setelah All In Stack kita kenal sama temen dari Jakarta dan kenal lah musik-musik lainnya. Sampai sekarang alhamdulillah event-event di gigs di Pontianak mulai bermunculan. Sampai tahun 2020 kemarin akhir. 2019 akhir. 2019 akhir. Itulah stop karena pandemi kan. Ini mulai lagi nih. Mulai lagi nih. Studio gig studio gig gitu, event-event kayak kecil-kecil small gig gitu loh. Ya, berawal dari itulah pergerakan pentingnya itulah komunitas. Pentingnya komunitas. Skin musik komunitas scenes dari pergerakan dari sebuah scenes itulah pentingnya sebuah scene di sebuah daerah gitu loh. Iya. Gitu benar, pergerakannya gitu loh. Pergerakan jadi, ya. Kalau ada teman-teman di suatu daerah ada scenes, kita saling support gitu loh. Oh, wajib kita saling dukung gitu, support. Saling tukar pikiran apapun komunitas. Apapun kita saling support. Tapi alhamdulillah sih kita masih bisa saling support ya. Kita bisa saling support, bisa saling tukar pikiran. Nongkrong sama-sama juga. Nongkrong sama-sama juga.
makan sama-sama juga, lapak juga sama-sama sampai sekarang nongkrong kalau ketemu memang udah kayak temen akrab banget gitu kan. Saudara udah. Iya, udah satu darah karena memang awalnya ini tadi di Forest Camp biar kalian semangat juga, doain biar Tetap sehat ya. tetap sehat, biarpun puasa. berlewat, ya menyambut puasa ini kan. Walaupun puasa tetap harus kuat tahan kuat tahan lama. lama. Kuatnya dari subuh, sahur ya, Sampai maghrib. maghrib. Sampai maghrib, ya. Itu Apalagi ibadahnya juga ibadahnya kuat. makin kuat, Makin ya. kuat, ya. Makin kuat. Mudah-mudahan sehat selalu. Yang penting itu sih. Sehat selalu. Ada gigs lagi nantinya tahun ini. Kita ketemu lagi. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Oke. Salam KTR 666 So. Kuat Kuat tahan lama.